Yudhistira menjadi raja di Hastinapura. Pandawa dari Bharatawarsha telah menaklukkan Kaurawa dan kini menjadi penguasa kerajaan Hastina yang amat luas wilayahnya. Mereka memerintah sesuai petunjuk Dharma. Bagawan Vyasa sering mengunjungi Yudhistira untuk memberi nasihat atau petunjuk. Bagawan yang bijak itu selalu menghibur Dharma Raja yang masih terus berduka. Ia bercerita tentang berbagai kejadian dan peristiwa di masa lampau. Cerita tentang orang-orang berjiwa besar yang berhasil menaklukkan godaan hati dan tekanan jiwa seperti hawa nafsu, ketamakan, kebencian, dendam, dan iri hati. Namun demikian, Yudhistira selalu merasa bahwa kemenangannya tidak membuatnya bahagia, tidak seperti yang semula dibayangkannya. Bagaimana dengan Dhritarashtra yang kehilangan semuanya, anak-anaknya, dan kerajaannya? Dan bagaimana pula sikapnya terhadap Yudhistira? Sementara itu, Dhritarashtra yang tenggelam dalam kepedihan selalu mendapat perlakuan baik dari Pandawa. Mereka selalu berusaha menyenangkan hati Dhritarashtra dan memperlakukannya dengan penuh hormat. Demikian pula Dewi Gandari, ibu Kaurawa itu selalu diperlakukan dengan baik oleh Dewi Kunti, adik iparnya, dan Draupadi yang bersikap seperti terhadap mertuanya sendiri. Yudhistira menghiasi istana Dhritarashtra dengan perabotan serba indah. Semua keinginan raja tua itu dipenuhinya. Setiap hari, ia mengirimkan makanan yang lezat-lezat. Kripa dan Sanjaya diminta untuk setia menemani raja tua itu. Kecuali itu, Bagawan biasa sering mengunjungi Dhritarashtra untuk menghiburnya dengan kisah-kisah bertema keagamaan dan falsafah hidup. Sebagai raja, Yudhistira tidak pernah mengeluarkan perintah tanpa persetujuan Dhritarashtra. Dalam urusan pemerintahan sehari-hari, Yudhistira tidak segan-segan meminta nasihat kepada Dhritarashtra. Ia selalu menghormati raja tua itu sebagai penguasa tertinggi. Dalam tutur katanya, Dharma Raja selalu berhati-hati agar tidak menyinggung perasaannya. Setiap utusan atau raja negeri asing yang berkunjung ke Hastinapura diwajibkan untuk menghadap Dhritarashtra lebih dulu karena dialah yang dianggap sebagai raja di Raja Hastinapura. Semua dayang dan pelayan istana mendapat perintah untuk tetap memperlakukan Dewi Gandari sebagai ratu. Kepada saudara-saudaranya, Yudhistira mengingatkan agar mereka sama sekali tidak berbuat atau mengatakan sesuatu yang mungkin membuat Dhritarashtra atau Dewi Gandari sedih. Semua saudaranya mematuhi harapan kakaknya kecuali Bimasena yang sesekali melanggarnya. Kadang-kadang ia lupa, berkata kasar dan menyinggung perasaan. Demikian, Dhritarashtra dan Dewi Gandari hanya menanggapi dengan diam dan memendam kesedihan mereka dalam hati. Rupanya Bimasena belum bisa melupakan dan memaafkan perlakuan Duryodhana, Karna, dan Dursasana kepada Draupadi. Dewi Gandari yang terus berusaha memperlakukan Pandawa dengan penuh kasih sebenarnya tahu bahwa Bimasena masih menendam, tetapi ia adalah wanita agung yang berbudi luhur. Ia justru membalas perlakuan Bimasena dengan kasih yang semakin berlimpah. 15 tahun sudah Yudhistira memerintah di Hastinapura. Akhirnya Dhritarashtra tak tahan lagi menanggung dukanya karena sindiran dan tingkah laku Bimasena yang selalu membuatnya sedih dan tersinggung. Tak bisa lagi dia memaafkan Bimasena dan bersikap pura-pura tak peduli. Meskipun kebaikan budi Yudhistira tiada taranya, sebagai manusia biasa, lama-lama ia tak tahan diperlakukan seperti itu. Tanpa sepengetahuan siapapun, Dhritarashtra berpuasa, tidak makan, tidak minum, menyiksa raga dengan tidur di tanah, siang kepanasan, malam kedinginan. Hal ini diikuti Gandari hingga mereka kurus, pucat, dan lemah. Pada suatu hari, Dhritarashtra memanggil Yudhistira dan berkata, "Telah 15 tahun aku hidup bahagia dalam lindunganmu. Engkau selalu melayani kami dengan penuh kasih sayang. Setiap hari suci dan hari besar,
Aku mempersembahkan sesaji untuk arwah nenek moyang dan memohon restu mereka demi kesejahteraanmu. Anak-anakku yang kejam dan berbuat jahat kepadamu telah musnah karena perbuatan mereka sendiri. Mereka telah menebus dosa mereka sebagaimana mestinya dan semua mati secara perwira sebagai kesatria. Kini tiba waktunya bagi kami, aku dan Gandari, untuk melakukan dharma kami selanjutnya, yaitu pergi ke hutan untuk bersamadi. Dari sana, kami akan selalu mendoakan kalian. Sekarang, izinkan kami pergi untuk mengikuti jalan yang telah dirintis oleh nenek moyang kita di masa lampau. Mendengar kata-kata pamannya dan melihat keadaan Dhritarashtra dan Dewi Gandari yang kukus dan lemah, Yudhistira sangat terkejut. Ia berkata, "Sungguh aku tidak tahu paman dan bibi telah menyiksa diri dengan berpuasa dan tidur di tanah. Saudara-saudaraku pun tidak tahu. Aku kira selama ini paman dan bibi dilayani dengan baik. Jika paman menderita, itu akibat dosaku juga. Kini aku sadar, tak ada gunanya bagiku menjadi raja. Tak ada gunanya aku berpuasa. Aku manusia penuh dosa. Nafsu dan ambisi telah menyeretku menjadi raja di atas mayat saudara-saudaraku. Paman, biarlah Yuyutsu anakmu menjadi raja, atau orang lain yang engkau pilih. Atau jika paman mau, silakan paman memerintah kerajaan ini. Aku saja yang pergi ke hutan untuk mengakhiri dosa-dosaku sampai di sini. Aku tak pantas menjadi raja. Engkaulah yang lebih pantas. Sekarang paman minta pamit kepadaku. Bagaimana mungkin aku menolak, karena sesungguhnya engkaulah raja yang berkuasa. Engkaulah yang seharusnya mengizinkan aku pergi ke hutan. Ketahuilah paman, sedikit pun aku tidak menendam terhadap Duryodhana atau siapapun. Semua itu telah berlalu. Kami adalah anak-anakmu. Dewi Gandari dan Dewi Kunti adalah ibu-ibu kami yang sama-sama kami kasihi. Jika paman tetap hendak pergi ke hutan, izinkan aku menyertaimu. Apa gunanya aku tinggal di sini jika engkau tinggal di hutan? Aku sujud di hadapanmu, mohon maaf dan ampun atas semua kesalahanku. Dengan melayani engkau, aku mendapat kebahagiaan. Berikan kesempatan itu kepadaku. Dhritarashtra terharu. Kemudian ia berkata, "Wahai putra Dewi Kunti, tekadku sudah bulat. Aku akan pergi ke hutan untuk bertapa. Kalau tidak demikian, aku tidak akan menemukan kedamaian sepanjang hidupku. Engkau harus mengizinkan aku pergi." Setelah berkata begitu, Dhritarashtra menoleh kepada Widura dan Kripa sambil berkata, "Tekadku sudah bulat. Aku akan pergi ke hutan untuk bertapa. Aku tak bisa bicara lagi. Kerongkonganku kering. Aku harap engkau berdua menasihati raja akan mengizinkan aku pergi." Setelah berkata demikian, Dhritarashtra menyandarkan diri pada Dewi Gandari. Raganya telah lemah sekali. Akhirnya, Dharmaraja menyetujui kepergian mereka ke hutan. Dia memerciki wajah Dhritarashtra dengan air suci sebagai tanda ucapan selamat jalan dan selamat berpisah. Bagawan biasa menegaskan kepada Yudhistira bahwa sudah sepatutnya ia membiarkan raja tua itu pergi ke hutan karena usia tua membuatnya tak sanggup memikul duka, lebih-lebih karena kematian semua anaknya. Biarkan ia pergi dan hidup di antara tanaman yang menebarkan keharuman bunganya dan pepohonan yang menawarkan buah-buahan segar untuk melupakan segala beban dan dukanya di dunia ini. Dharma seorang raja adalah mati di medan perang atau menghabiskan hari tuanya dengan bertapa di hutan. Dhritarashtra telah lama memerintah kerajaan ini dan telah melangsungkan upacara-upacara yajna. Ketika engkau hidup di pengasingan selama 13 tahun, ia menikmati dunia ini melalui anaknya. Ia menerima persembahan dan memberi hadiah kepada setiap orang yang menjalin persahabatan dengannya. Selama 15 tahun ini, engkau memperlakukan dia dengan baik. Tapi kini, dia sudah tak punya keinginan atau ambisi duniawi. Telah tiba saatnya bagi dia untuk hidup bertapa. Lepaskan kepergiannya dengan rela agar ia bisa pergi dengan hati ringan. Setelah Raja Yudhistira mengizinkan, Dhritarashtra dan Dewi Gandari menyudahi puasa mereka dan bersiap-siap untuk berangkat.
Sesaat sebelum meninggalkan istana, Dhritarashtra memanggil Yudhishthira untuk merestuinya. Dewi Kunti ikut pergi bersama mereka demi memenuhi janjinya untuk selalu mendampingi Dewi Gandhari. Sebelum pergi, ibu Pandawa itu berkata kepada Dharmaraja, "Anakku, jangan pernah memperlihatkan amarahmu jika sedang berbicara dengan Sahadewa. Jangan lupakan karena yang gugur di medan perang, sebab ia anakku dan saudaramu juga. Aku berdosa karena tidak menceritakan kepadamu siapa dia sebenarnya. Jagalah Draupadi dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai engkau membuat Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa sedih. Ingatlah selalu hal ini. Beban keluarga sepenuhnya terletak di pundakmu. Pikulah dengan sabar dan tabah. Aku akan menyertai Gandhari untuk hidup secara sannyasa di hutan. Pada waktu yang kelak, aku akan bersatu dengan ayahmu. Semoga engkau selalu dilindungi Dharma. Terimalah restu ibumu." Dhritarashtra, Gandhari, Kunti meninggalkan Hastinapura. Dhritarashtra yang buta berpegang pada bahu Gandhari dan berjalan di belakangnya. Sedangkan Gandhari dengan mata tertutup secarik kain berpegang pada bahu Kunti dan berjalan di belakangnya. Mereka berjalan beriringan. Yudhishthira mengantar mereka sampai ke gerbang istana, lalu melepas kepergian mereka sampai hilang dari pandangan. Ia tak dapat menahan perasaannya dan menangis diri. Pada suatu hari, setelah 3 tahun mereka melewatkan hari-hari dengan menjalani kehidupan sannyasa, terjadilah kebakaran hebat di hutan itu. Api menjilat-jilat sampai ke pertapan mereka. Sanjaya yang menyertai mereka diminta meninggalkan pertapaan. Dhritarashtra yang buta, Gandhari, dan Kunti tetap tinggal. Mereka terus bersama dengan khusyuk sampai api menghanguskan raga mereka. Sanjaya yang selama hidupnya selalu mendampingi Raja Dhritarashtra pergi ke Gunung Himalaya dan bertapa di lereng gunung yang